Dayang-dayang bersorak gembira, para ibu menutup mulut karena takjub. Raja menepuk-nepuk lengan singgasananya, tidak percaya dengan yang ia lihat. "Abu, ini sungguh luar biasa," seru Raja. Abu tersenyum, namun ia tidak lupa menyelipkan kebijaksanaan. "Tuanku, sebenarnya bukanlah hamba yang membuat bayi ini berbicara. Hamba hanya menunjukkan jalannya. Bayi pada dasarnya sudah memiliki kemampuan berbicara, hanya butuh contoh dan dorongan." Suatu pagi di Istana Baghdad, Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan wajah bosan. Ia sudah mendengar banyak cerita tentang kecerdikan Abu Nawas, bahkan sudah berkali-kali menguji kepintarannya dengan teka-teki dan perintah mustahil. Namun anehnya, Abu selalu mampu keluar dengan jawaban yang cerdas, kadang lucu, kadang penuh kebijaksanaan. Raja ingin menemukan cara agar Abu kali ini benar-benar kewalahan. Setelah berpikir cukup lama, Raja pun mendapat ide. "Panggil Abu Nawas ke hadapanku," perintahnya. Tak lama, Abu datang dengan langkah tenang. Ia sudah terbiasa dipanggil mendadak oleh Raja, dan selalu bersiap menghadapi kejutan. Dengan suara lantang, Raja berkata, "Abu, aku bosan dengan permainan kata-kata dan siasatmu. Kali ini aku ingin melihat keajaiban. Aku ingin engkau membuat seorang bayi berbicara seperti orang dewasa. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah besar. Namun jika gagal, kau akan menerima hukuman berat." Seluruh penghuni istana terperanjat. Mustahil. Bagaimana mungkin seorang bayi bisa berbicara dengan bahasa manusia yang jelas? Semua tatapan mengarah pada Abu, menunggu apakah ia akan gemetar ketakutan atau mencoba mengelak. Tetapi Abu hanya tersenyum tipis. Dengan penuh percaya diri ia menjawab, "Tuanku, segala sesuatu di dunia ini memiliki caranya sendiri untuk berbicara. Jika itu yang Paduka kehendaki, izinkan hamba membuktikannya." Raja mengernyit, penasaran. Dalam hatinya ia berkata, "Kali ini kau tak akan bisa lolos, Abu Nawas. Mari kita lihat kepintaranmu sampai di mana." Setelah menerima tantangan itu, Abu Nawas segera dibawa ke ruang permaisuri, di mana seorang bayi mungil tengah digendong dayang istana. Bayi itu adalah putra seorang kerabat dekat raja, masih berusia beberapa bulan. Wajahnya polos, matanya bening, dan mulutnya hanya bisa mengeluarkan suara tangisan atau gumaman. Raja duduk angkuh sambil berkata, "Inilah bayinya, Abu. Buatlah ia berbicara sekarang juga." Semua orang menatap Abu dengan rasa ingin tahu sekaligus curiga. Bagaimana mungkin ia mampu melaksanakan perintah tersebut? Abu mendekati bayi itu perlahan, lalu menatapnya dengan lembut. Ia tersenyum dan berbisik pelan di telinga sang bayi, "Wahai anak kecil, jika engkau ingin ayah dan ibumu selalu menyayangimu, katakanlah satu kata saja. Biarkan semua orang tahu bahwa engkau bisa bicara." Para dayang nyaris tertawa mendengar kelakuan Abu. Bagaimana mungkin seorang bayi bisa memahami bisikan itu? Raja sendiri hampir tidak sabar dan ingin segera menertawakan Abu. Namun tiba-tiba, bayi itu menoleh ke arah Abu dan mengeluarkan suara samar, "Ah." Meskipun hanya gumaman kecil, semua yang hadir langsung tercengang. Beberapa dayang menutup mulutnya karena tak percaya, sementara yang lain menatap Raja, menunggu reaksinya. Raja sendiri masih mencoba menahan keterkejutannya, karena ia tak menduga bayi itu akan bersuara tepat setelah Abu berbisik. Dengan tenang Abu berkata, "Tuanku, bayi ini sudah menjawab. Setiap tangisan dan suara kecilnya adalah bahasa yang sedang ia ucapkan. Hanya saja, kita sering tidak mau mendengarkannya." Tak lama setelah Abu berbicara, bayi itu mendadak menangis keras. Tangisannya bergema memenuhi ruangan, membuat para dayang segera berusaha menenangkannya. Raja mengerutkan kening, "Apa ini yang kau sebut bicara? Hanya tangisan semata." Abu mengangguk tenang, "Benar, tuanku. Namun tangisan bukan sekadar suara tanpa arti. Itu adalah bahasa pertama manusia. Ketika lapar, bayi akan menangis dengan nada panjang. Saat ia merasa tidak nyaman, tangisannya akan terputus-putus. Dan ketika kesakitan, suaranya menjadi lebih melengking. Bayi berbicara melalui tangisan, hanya saja orang dewasa tidak mau memahami." Raja tampak bingung. Para hadirin mulai berbisik satu sama lain. Seorang dayang yang sudah berpengalaman mengasuh anak mengangguk setuju, "Benar yang dikatakan Abu, tuanku. Saya bisa mengenali kapan bayi lapar hanya dari tangisannya."
Bayi itu terus menangis, lalu salah seorang ibu menyusui dipanggil. Begitu bayi itu disusui, tangisnya berhenti seketika. Abu menunjuk dengan penuh keyakinan, "Lihatlah, tuanku. Ia menangis karena lapar. Sekarang ia diam, artinya ia sudah kenyang. Bukankah itu sama saja dengan berkata, 'Aku lapar, beri aku makan'?" Raja terdiam, tak bisa menyangkal. Perlahan ia mulai menyadari bahwa ada kebenaran dalam ucapan Abu. Melihat Raja masih belum sepenuhnya percaya, Abu pun melanjutkan penjelasannya. Ia berkata, "Tuanku, izinkan hamba menunjukkan bahwa tangisan bayi sebenarnya memiliki makna yang berbeda-beda. Kita hanya perlu mendengarkannya dengan hati." Kemudian Abu meminta Dayang yang biasa mengasuh bayi itu untuk maju. Ia bertanya, "Wahai ibu, apakah engkau tahu perbedaan tangisan anak ini?" Dayang itu mengangguk. "Benar, Tuan Abu. Bila ia lapar, tangisannya panjang dan keras. Jika ia mengantuk, biasanya ia menangis sebentar-sebentar lalu berhenti. Kalau ia merasa sakit, tangisannya lebih tajam." Raja menatap heran, tak menyangka bahwa para ibu bisa mengenali hal itu. Abu tersenyum, "Nah, itulah buktinya, tuanku. Bayi sudah berbicara sejak lahir. Mereka hanya belum bisa menyusun kata. Tetapi bahasa tangisan dan tawanya lebih jujur daripada 1000 kata-kata orang dewasa." Untuk membuktikannya lagi, Abu mendekat dan mengusap perut bayi. Bayi itu merengek pelan, lalu mulai tertidur. "Lihatlah," kata Abu, "rengekan itu artinya ia mulai mengantuk. Dan kini ia tertidur, sesuai bahasanya." Raja yang awalnya ingin menertawakan, justru makin kagum. Abu Nawas kemudian menatap bayi yang mulai tertidur dengan penuh kelembutan. Ia berkata kepada Raja dan semua orang di ruangan, "Tuanku, tahukah engkau bahwa bayi adalah makhluk paling jujur di muka bumi ini? Mereka tidak bisa berpura-pura. Jika lapar, mereka menangis. Jika senang, mereka tertawa. Jika takut, mereka akan menggeliat resah. Tidak ada kepalsuan dalam bahasa mereka." Kata-kata itu membuat suasana istana hening. Raja yang biasanya suka menguji dengan rasa sinis, kini justru termenung. Abu melanjutkan, "Orang dewasa sering berbohong dengan kata-kata manis. Mereka bisa berkata baik di depan, tapi menyimpan kebencian di belakang. Namun bayi tidak pernah seperti itu. Bahasa mereka murni, jujur, dan apa adanya. Seandainya kita mau belajar dari bayi, mungkin dunia ini akan jauh lebih damai." Bayi yang tadinya terlelap tiba-tiba mengeluarkan suara gumaman kecil, lalu tersenyum dalam tidurnya. Semua yang hadir tersenyum melihatnya. Raja pun perlahan mengangguk, seakan mengakui bahwa Abu Nawas benar. Di balik kelemahan dan ketidakberdayaan seorang bayi, tersimpan kebijaksanaan besar yang bisa menjadi pelajaran bagi manusia dewasa. Raja Harun al-Rashid masih duduk di singgasananya dengan wajah penuh keraguan. Ia sudah melihat bukti bahwa bayi memang bisa bicara lewat tangisan, tapi hatinya masih ingin menguji Abu lebih jauh. Melihat itu, Abu Nawas tersenyum kecil. "Tuanku, jika engkau masih ragu, izinkan hamba memanggil para ibu yang memiliki bayi. Mereka yang paling paham bahasa anak-anaknya. Biarlah mereka yang bersaksi." Raja setuju. Maka beberapa dayang segera dipanggil keluar, mencari ibu-ibu yang tinggal di sekitar istana. Tak lama, datanglah 3 orang perempuan muda dengan masing-masing bayi di gendongan mereka. Wajah mereka tampak canggung, karena tidak menyangka akan dipanggil menghadap raja. Abu Nawas memberi salam, lalu berkata dengan ramah, "Wahai ibu-ibu, apakah kalian bisa mengenali maksud dari tangisan bayi kalian?" Ketiganya saling pandang, lalu mengangguk serempak. Salah seorang dari mereka berkata, "Tentu bisa, Tuan Abu. Jika anak saya lapar, tangisannya panjang dan berat. Jika ia kepanasan, tangisannya lebih cepat dan gelisah. Jika ia sakit, suaranya lebih tajam dan memekakkan telinga." Raja mengangkat alis, mulai terkejut. Abu pun menimpali, "Benar, tuanku. Ibu adalah penerjemah sejati bahasa bayi. Mereka mampu membaca arti setiap tangisan dengan hati, bukan dengan telinga semata." Untuk membuktikannya, Abu meminta salah satu bayi digendong di tengah aula. Bayi itu tiba-tiba menangis. Ibu si bayi berkata, ia mengantuk. Beberapa saat kemudian, bayi itu memang mulai tertidur di pelukannya. Raja terdiam, lalu menoleh kepada Abu. Dengan nada mantap, Abu berkata, "Lihatlah, tuanku. Bayi memang berbicara, hanya saja kita yang sering tuli. Bahasa mereka bukan bahasa kata-kata,
melainkan bahasa kejujuran dan perasaan. Ucapan itu membuat seisi istana hening, seolah baru saja menemukan kebenaran yang sederhana namun terlupakan. Meskipun mulai percaya, Raja masih belum puas. Ia mencondongkan tubuh ke depan dan berkata dengan nada menantang, "Abu, aku akui bahwa bayi memang bisa menyampaikan maksudnya melalui tangisan. Tetapi itu bukan berbicara, aku ingin bukti lebih besar. Buatlah bayi ini mengucapkan kata yang jelas, bukan sekadar tangisan atau gumaman." Ucapan itu membuat semua orang kembali tegang. Bagaimana mungkin seorang bayi yang baru berusia beberapa bulan bisa mengucapkan kata-kata seperti orang dewasa? Bahkan para ibu yang hadir saling pandang dengan wajah cemas, takut Abu Nawas gagal dan mendapat hukuman. Namun Abu tidak gentar, ia menatap bayi itu, lalu tersenyum. "Tuanku," katanya dengan tenang, "mungkin Paduka menginginkan suara yang lebih jelas. Hamba akan mencoba cara yang sederhana." Karena bayi belajar dengan meniru. Raja menyilangkan tangan, penasaran. "Baiklah, lakukan. Aku ingin mendengar dengan telingaku sendiri." Abu lalu meminta sebuah cermin kecil dari salah satu dayang. Ia duduk di dekat bayi, mengangkat cermin itu sehingga bayi bisa melihat wajah dan mulutnya sendiri. Dengan suara pelan, Abu mengucapkan, "A," sambil membuka mulut lebar-lebar. Bayi itu tampak terpaku menatap bayangannya di cermin. Seolah tertarik, ia mulai menirukan gerakan bibir Abu. Tiba-tiba terdengar suara samar dari mulut mungil itu, "A." Seisi istana terdiam, lalu bersorak pelan karena tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Raja sendiri tampak terkejut, hampir saja berdiri dari singgasananya. Ia berbisik, "Apakah itu kebetulan?" Abu tersenyum tipis, "Bukan, tuanku. Bayi adalah peniru ulung. Jika diberi contoh, ia akan mencoba mengulanginya." Itulah awal dari sebuah percakapan. Setelah keberhasilan kecil itu, Abu melanjutkan siasatnya. Ia masih memegang cermin, lalu berkata kepada bayi, "Sekarang, ucapkan, Ia menggerakkan mulutnya perlahan. Bayi itu menatap serius, lalu mencoba mengeluarkan suara kecil, Dayang-dayang bersorak gembira, para ibu menutup mulut karena takjub. Raja menepuk-nepuk lengan singgasananya, tidak percaya dengan yang ia lihat. "Abu, ini sungguh luar biasa," seru Raja. Abu tersenyum, namun ia tidak lupa menyelipkan kebijaksanaan. "Tuanku, sebenarnya bukanlah hamba yang membuat bayi ini berbicara. Hamba hanya menunjukkan jalannya. Bayi pada dasarnya sudah memiliki kemampuan berbicara, hanya butuh contoh dan dorongan. Seperti manusia pada umumnya, ia belajar dari meniru." Raja terdiam, merenung. Abu menambahkan, "Bukankah demikian pula dengan rakyatmu, tuanku? Mereka akan meniru pemimpinnya. Jika pemimpin adil, rakyat akan belajar berlaku adil. Jika pemimpin tamak, rakyat pun ikut menjadi tamak." Ucapan itu membuat Raja termenung lebih lama. Tiba-tiba suasana istana yang tadi riuh berubah menjadi hening penuh makna. Abu berhasil mengubah permainan sederhana dengan bayi menjadi nasihat berharga bagi seorang raja. Raja Harun al-Rasyid kini benar-benar terperanjat. Ia awalnya berniat mempermalukan Abu Nawas, tapi ternyata justru dirinya yang dibuat kagum. Bayi yang semula hanya bisa menangis, kini terbukti bisa menirukan suara vokal dengan jelas. Meskipun sederhana, hal itu sudah cukup mengguncang keyakinan banyak orang di istana. "Apakah ini semata kebetulan, Abu?" tanya Raja dengan suara bergetar, seolah mencari alasan untuk menolak kenyataan. Abu tersenyum lebar, "Bukan kebetulan, tuanku. Bayi hanyalah cermin dari manusia dewasa. Apa yang kita ajarkan padanya, itulah yang akan ia tiru. Ia berbicara dengan caranya sendiri, lalu perlahan menguasai bahasa yang kita berikan." Raja menghela napas panjang. Ia merasa seperti mendapat tamparan lembut. Tadinya ia ingin menertawakan Abu, namun kini justru dirinya yang dipermalukan oleh kebenaran yang begitu jelas. Para pejabat istana yang menyaksikan pun saling berbisik, mengakui kecerdikan Abu sekali lagi. Abu menundukkan kepala hormat, lalu menambahkan, "Tuanku, janganlah meremehkan suara bayi. Dalam tangisannya terkandung doa, dalam tawanya tersimpan kebahagiaan, dan dalam gumamannya, ada tanda-tanda masa depan." Kata-kata itu semakin menancap di hati Raja, membuatnya terdiam lebih lama daripada biasanya. Abu kemudian berdiri dan menatap semua orang yang hadir di aula istana. Dengan suara lantang namun lembut, ia berkata, "Wahai tuanku, wahai semua yang hadir,
tahukah kalian bahwa sebenarnya bayi adalah guru kita? Dari mereka kita belajar banyak hal. Bayi tidak pernah menyimpan dendam. Jika ia menangis karena lapar, begitu diberi makan ia langsung tersenyum kembali. Bayi tidak mengenal kebohongan. Ia menunjukkan perasaan apa adanya. Dan yang terpenting, bayi mengajarkan kita untuk belajar terus-menerus dari sekitar. Semua mata tertuju padanya. Bayi yang ada di pangkuan Dayang tiba-tiba tertawa kecil, seolah mendukung perkataan Abu. Orang-orang terpingkal bahagia, suasana yang tadinya menegangkan berubah menjadi hangat. Raja Harun al-Rasyid, yang biasanya sulit mengakui keunggulan orang lain, akhirnya tersenyum. Engkau benar, Abu. Aku mencoba menjebakmu dengan sesuatu yang mustahil, tetapi engkau justru mengubahnya menjadi pelajaran besar. Abu menunduk hormat, lalu menjawab, Tuanku, bayi ini memang belum bisa berkata-kata seperti kita. Namun lewat tangis, tawa, dan gumamannya, ia sudah mengajarkan kita arti kejujuran, kesabaran, dan cinta. Tidakkah itu jauh lebih berharga daripada sekadar kata-kata indah? Seisi istana hening, merenungkan kata-kata Abu. Bayi itu, yang tadinya dianggap lemah dan tak berdaya, kini dipandang sebagai guru kecil yang penuh kebijaksanaan. Setelah suasana istana kembali hangat, bayi yang tadinya duduk tenang di pangkuan Dayang tiba-tiba mengeluarkan suara tawa kecil. Suara itu nyaring, polos, dan murni. Semua orang yang hadir tersenyum, bahkan beberapa tertawa ikut-ikutan. Seolah bayi itu tahu dirinya sedang menjadi pusat perhatian, ia tertawa lebih keras, membuat suasana istana semakin cair. Abu Nawas segera menanggapi, lihatlah, tuanku. Tertawa adalah bahasa paling jujur dari bayi. Tidak ada rekayasa di dalamnya. Tidak seperti orang dewasa yang bisa tertawa palsu untuk menyembunyikan rasa benci atau iri hati. Tawa bayi adalah tanda kegembiraan yang sesungguhnya. Raja menatap bayi itu dengan wajah lembut, sesuatu yang jarang sekali terlihat. Darinya, ia biasanya keras, penuh wibawa, dan kadang menakutkan. Namun tawa seorang bayi ternyata mampu meluluhkan hatinya. Benar katamu, Abu, tawa ini terasa murni, seperti suara surga yang menenangkan hati, ujar raja dengan nada kagum. Para pejabat dan Dayang pun mengangguk setuju. Mereka merasakan kehangatan yang jarang ada di ruang istana. Abu lalu menambahkan, bayangkan jika rakyatmu bisa tertawa setulus bayi ini, tuanku. Itu berarti mereka benar-benar bahagia. Tugas seorang raja adalah menjadikan tawa rakyatnya jujur, bukan dipaksakan. Ucapan itu membuat raja terdiam lebih lama. Ia tahu Abu Nawas tidak hanya bicara tentang bayi, tetapi juga memberi pesan halus tentang bagaimana seorang pemimpin harus berlaku adil agar rakyat bisa tertawa tulus, bukan karena terpaksa atau basa-basi. Setelah beberapa saat, raja menatap Abu Nawas dengan pandangan penuh selidik. Abu, katanya, aku ingin memastikan satu hal. Apakah benar engkau tidak hanya membuat bayi ini bicara, tapi juga ingin mengajariku sesuatu yang lebih dalam? Abu menundukkan kepala hormat. Benar, tuanku. Bayi adalah cermin kebijaksanaan yang sering kita abaikan. Mereka mengajarkan arti kesabaran kepada orang tua. Mereka mengingatkan kita tentang kejujuran, karena mereka tak pernah berpura-pura. Mereka juga mengajarkan kasih sayang, sebab tanpa kasih, mereka takkan bisa bertahan hidup. Raja terdiam, seolah hatinya disentuh. Para pejabat di sekitar ikut menyimak dengan serius. Abu melanjutkan, seringkali kita, orang dewasa, sibuk dengan ambisi, harta, dan kekuasaan. Kita lupa bahwa kebahagiaan sejati ada pada hal-hal sederhana, senyum seorang anak, tawa bayi, atau kedamaian keluarga. Bukankah itu lebih berharga daripada istana yang megah? Ucapan itu membuat suasana aula istana hening. Bahkan suara napas terdengar jelas. Raja akhirnya menghela napas panjang, engkau benar, Abu. Aku memang raja besar, tapi aku merasa bayi ini jauh lebih bijak dariku. Ia mengajariku sesuatu yang tak pernah kupelajari dari para penasihat. Kabar tentang Abu Nawas yang membuat bayi bicara tersebar cepat ke seluruh Baghdad. Dari pasar ke kedai kopi, dari gang sempit hingga rumah-rumah para saudagar, semua orang membicarakannya. Kau dengar, Abu Nawas berhasil membuat bayi berbicara di depan raja. Seru seorang pedagang. Benarkah? Ajaib sekali, sahut yang lain. Namun ketika cerita itu disampaikan lebih jauh, rakyat mulai memahami maksud sebenarnya. Abu bukanlah penyihir yang membuat bayi bisa mengucapkan kalimat dewasa. Ia hanya membuka mata semua orang bahwa tangisan,
tawa, dan gumaman bayi adalah bahasa yang nyata. Banyak ibu-ibu kemudian lebih memperhatikan bayinya. Mereka mencoba membedakan tangisan lapar, tangisan sakit, dan tangisan manja. Mereka merasa lebih dekat dengan anak-anak mereka, karena memahami bahwa setiap suara kecil adalah komunikasi. Bahkan para ayah yang sebelumnya cuek, mulai belajar ikut menimang dan menenangkan anak. Rakyat pun merasa Abu Nawas telah mengajarkan sesuatu yang sederhana namun besar, bahwa komunikasi sejati bukan hanya soal kata-kata, melainkan tentang hati yang mendengar. Abu Nawas memang luar biasa, kata seorang tua di pasar, ia bisa membuat raja belajar dari bayi, dan rakyat belajar dari kebenaran. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Narasi 14 Raja mengakui. Suatu malam, Raja Harun al-Rasyid duduk di taman istana bersama permaisuri. Ia teringat lagi tawa bayi di hadapan Abu Nawas. Permaisuri bertanya, "Mengapa engkau tampak begitu murung, tuanku?" Raja menjawab pelan, "Aku merasa Abu Nawas telah mengajariku sesuatu yang besar. Aku mencoba mempermainkannya dengan tantangan mustahil, tapi justru aku sendiri yang dipermainkan oleh kebijaksanaan seorang bayi." Keesokan harinya, Raja memanggil Abu ke istana. Dengan suara lantang di hadapan para pejabat, ia berkata, "Wahai Abu, aku mengakui kecerdikanmu. Engkau mampu menjawab tantangan yang mustahil dengan cara yang tak pernah kupikirkan. Engkau membuktikan bahwa bayi memang berbicara, meski dengan bahasa yang berbeda. Dan engkau telah membuatku belajar dari hal itu." Abu menunduk rendah, "Hamba hanya seorang rakyat biasa, tuanku. Namun hamba yakin, kebesaran seorang raja justru terlihat ketika ia mau belajar dari hal kecil. Dan bayi ini adalah guru kecil bagi kita semua." Raja tersenyum tulus, "Benar, Abu. Engkau tidak hanya membuat bayi berbicara, tapi juga membuat raja belajar." Sejak hari itu, Raja Harun al-Rasyid sering mengingat kembali peristiwa luar biasa itu. Ia tidak lagi meremehkan hal-hal kecil. Ia berusaha lebih memperhatikan rakyat kecil, karena sadar bahwa suara mereka, meski lemah, tetaplah sebuah bahasa yang harus didengar. Sementara itu, rakyat Baghdad terus menceritakan kisah Abu Nawas membuat bayi bicara dari generasi ke generasi. Bagi mereka, cerita itu bukan tentang keajaiban magis, melainkan tentang kebijaksanaan. Mereka percaya, bayi memang sudah berbicara sejak lahir, hanya saja orang dewasa yang sering tuli terhadap bahasa mereka. Abu Nawas pun menjadi sosok yang semakin dihormati. Ia tidak hanya cerdik mengalahkan raja dengan kelucuannya, tetapi juga mampu mengajarkan pelajaran hidup melalui peristiwa sederhana. Tangisan, tawa, dan gumaman bayi kini dilihat dengan cara berbeda, sebagai pesan jujur yang mengingatkan manusia untuk tetap sederhana, tulus, dan penuh kasih. Dan itulah pelajaran abadi dari Abu Nawas, bahwa kebijaksanaan kadang datang dari mulut yang belum fasih berbicara, dari makhluk kecil yang polos, yang justru mengajarkan kita arti bahasa yang sesungguhnya, bahasa hati.